Babak 471, ditolak untuk memukul anak ayam. Setelah masalah ini disetujui oleh 5 pembangkit tenaga listrik, secara alami tidak ada oposisi ketika rencana itu digerakkan dalam Sekte Buruh Ilahi. Seluruh Divine Feathers Sekte hiruk-pikuk karena banyak yang berkumpul di medan perang Divine Feathers Sekte. Yang berkumpul adalah semua murid laki-laki. Aku ingin tahu mengapa wakil ketua sekte memanggil kita untuk bersidang. Betul, rumor mengatakan bahwa mereka harus menjadi murid laki-laki lajang di sekte. Mungkinkah wakil sekte master berencana menjodohkan kita? Petik 2. Para murid terlibat dalam diskusi, agak bingung dengan situasinya. Kembali ketika Nili menjadi master sekte Divine Feathers Sekte, banyak murid tidak yakin tentang dia pada awalnya. Alasannya sangat sederhana. Dia hanya bergabung dengan Sekte Buruh Ilahi selama beberapa tahun dan memiliki kualifikasi biasa-biasa saja. Selain itu, kekuatannya belum mencapai alam marsial Ancestor. Namun seiring waktu, mereka tidak lagi keberatan dengan penunjukannya sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat mendukung peran Nili sebagai Master Sekte. Master Sekte mana yang bisa meningkatkan level kultivasi semua orang dalam waktu yang singkat. Sejak Nili mulai memimpin Sekte, mereka memiliki peningkatan yang signifikan dalam peringkat kultivasi mereka. Beberapa dari mereka yang memiliki bakat luar biasa bahkan telah menaikkan beberapa peringkat. Nili ditempatkan di alas ketinggian tertinggi di benak para murid ini. Li Xingyun menyapu pandangannya melintasi medan perang yang memiliki puluhan ribu orang. Dengan begitu banyak orang hadir, ada hiruk-pikuk suara. Semua orang terlibat dalam diskusi, tanpa ada yang mendengarkan apa yang dikatakan Li Xingyun. Li Xingyun terbatuk ketika suaranya mencapai telinga semua orang. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Sejak Sekte Master pergi ke Sekte Catatan Surgawi, aku telah mengambil tugas sebagai wakil Sekte Master Sekte Divine Feathers Sekte. Ini adalah pertama kalinya Sekte Master mengirim pesanan kembali. Kalian semua harus mendengarkan dengan baik." Petik 2. Saat mereka mendengar bahwa itu adalah perintah dari Master Sekte, seluruh medan perang terdiam. Mata semua orang dilatih pada Li Xingyun. Keheningan tiba-tiba membuat Li Xingyun terkejut. Dia menemukan dirinya sedikit keluar dari elemennya. Dia tidak pernah berharap perintah Nili menjadi sangat berguna di antara banyak murid biasa. Li Xingyun batuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa malunya sebelum akhirnya berkata, "Alasan mengapa Sekte Guru meminta aku untuk mengadakan sesi ini adalah untuk memberitahu kamu bahwa kamu akan segera dikerahkan ke Sekte Catatan Surgawi." Wakil Sekte-Sekte, adakah misi penting yang dimiliki Sekte-Sekte bagi kita yang membutuhkan kehadiran kita di sana? Apakah kita ada di sana untuk melindunginya? Tanya seorang murid sambil berteriak. Semua orang memandang Li Xingyun dengan saksama. Apakah Sek Master mengalami masalah? Jika Sekte Guru menuntut kita, kita tidak akan goyah bahkan dalam menghadapi kematian. Petik 2. Li Xingyun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Sekte Master belum menemui masalah. Penempatan kamu di sana bukan untuk melindunginya." Petik 2. Semua orang saling bertukar pandang saat merasa bingung. Lalu apa alasannya? Memang ada misi penting untuk menempatkanmu di sana. Kamu diharapkan untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi, kata Li Xingyun dengan senyum tipis. Lindungi Sekte Catatan Surgawi. Mengapa Sekte Catatan Surgawi menginginkan perlindungan kita? Tanya beberapa murid yang bingung. Baru-baru ini,
Sekte Dewa Iblis tiba-tiba menyerang Sekte Catatan Surgawi, memberikan pukulan besar. Kemudian, anggota Sekte Dewa Iblis ditakuti oleh Master Sekte kami. Sekte Catatan Surgawi adalah salah satu dari 6 sekte ilahi setelah semua. Kita perlu melindungi mereka dari kekuatan iblis, kata Lee Xingyun. Kami mengerti, Wakil Sekte Master. Yakinlah, kami pasti akan menyelesaikan misi. Petik 2. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi, kata para murid bersamaan. Lee Xingyun tiba-tiba tersenyum dengan penuh teka-teki. Selain melindungi Sekte Catatan Surgawi, Sekte Guru akan mempercayakan kalian semua dengan misi yang bahkan lebih penting. Itu adalah, kamu harus membawa sekelompok anak kembali. Petik 2. Membawa banyak anak kembali. Bisakah kita tahu apa yang kamu maksud, Wakil Sekte Master? Para murid saling bertukar pandang. Lee Xingyun tertawa terbahak-bahak. Apakah aku perlu membuatnya lebih jelas? Ketika kamu semua tiba di Sekte Catatan Surgawi, lakukan yang terbaik untuk memukul anak-anak ayam di sana. Pikirkan tentang itu. Murid-murid perempuan The Heavenly Note Sekte mengolah sepanjang waktu di sekte mereka. Berapa tahun mereka tidak melihat laki-laki? Petik 2. Para murid berdiri tercengang untuk waktu yang cukup lama karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Master Sekte akan memberi mereka perintah. Setelah melihat para murid linglung, Lee Xingyun menunjuk ke arah kerumunan dan berkata, apa kamu tidak mengerti? Niat Sekte Guru adalah untuk meloloskan peraturan tersebut agar kalian semua bisa mengenai anak ayam. Sekte Master mengatakan bahwa kalian semua tidak dapat membawa kembali seekor cewek setelah menuju ke Sekte Catatan Surgawi. Itu akan memalukan bagi Sekte Bulu Ilahi kita. Mereka akan dikeluarkan dari sekte, tidak akan pernah diterima lagi. Jika kamu membawa kembali seorang anak, kamu akan memperkuat sekte kami. Kebaktian yang penuh kebaikan seperti itu akan dihargai dengan 10 eliksir suci. Jika 2 anak dibawa kembali, mereka akan dihadiahi 30 eliksir suci. Apakah kamu sekarang mengerti? Petik 2. Kami mendapatkannya. Para murid Sekte Bulu Ilahi memekakkan telinga. Semuanya berseri-seri. Mereka tidak pernah berharap bahwa Master Sekte akan mengerahkan mereka ke Sekte Catatan Surgawi untuk menggoda. Menjadi bawahan dari Master Sekte seperti itu, terlalu mengagumkan. Masalah ini bersifat rahasia, jadi lakukan saja secara diam-diam. Jangan biarkan anggota Sekte Catatan Surgawi mengetahuinya. Apakah kamu mengerti? Kata Lee Xingyun dengan keras. Ya, jawab para murid Divine Feathers Sekte dengan lantang. Lee Xingyun mengangguk sambil tersenyum. Meskipun dia merasa sedikit malu, karena tidak pernah berharap Nili mengumumkan hal yang tak tahu malu seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit tergoda dan impulsif ketika dia melihat sekelompok orang aneh yang tampak begitu bersemangat sehingga mereka hampir tidak bisa menahan diri. Rumor mengatakan bahwa anak-anak ayam dari Sekte Catatan Surgawi semua keindahan tak tertandingi. Jika dia tidak menikah dengan seorang istri, terutama yang mirip harimau betina, dia juga memiliki keinginan untuk berkunjung ke Sekte Catatan Surgawi. Bajingan itu Nili cukup tak tahu malu. Segera, sekelompok ahli Divine Feathers Sekte selesai berkemas dan mulai berangkat. Semua pria lajang dari Divine Feathers Sekte hampir tidak bisa berdiri sendiri. Para ahli menuju Sekte Catatan Surgawi dalam kelompok.
Mereka dibebani dengan misi penting karena ketua sekte telah mengatakan bahwa mereka akan dikeluarkan dari sekte dan tidak akan pernah dibawa kembali jika mereka gagal membawa anak ayam kembali. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi aib terbesar dalam hidup mereka. Sementara itu, di sebuah ruangan di dalam Heavenly Note Sect, Nili perlahan menaruh surat dan tersenyum. Li Xingyun telah mengirim 70.000 orang. Ini lebih dari cukup ketika datang untuk melindungi sekte catatan surgawi, kata Nili ketika ujung bibirnya melengkung ke atas. Ketika Xiao Ning melihat surat itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, aku memiliki sesuatu yang aku sangat bingung. Mengapa kamu harus mengirim banyak pria lajang? Tidak bisakah orang lain melindungi sekte catatan surgawi? Petik 2. Xiao Ning mengedipkan matanya, tampak murni dan polos. Akibatnya, Nili tidak bisa membantu tetapi berkeringat. Nili tidak bisa membantu tetapi berpikir, apakah aku agak terlalu tak tahu malu? Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, ini untuk kesejahteraan sekte catatan surgawi. Hanya pria lajang yang akan mengabdikan diri mereka sepenuhnya. Dengan perlindungan mereka, sekte catatan surgawi pasti akan aman dan terjamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.